Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mas-mas yang berbahagia ini. Selamat Malam, malam Mas. juga. Malam Mas. Kami kelompok 11 ingin mendiskusikan sebuah film dokumenter yang berjudul Petani Muter Panguripan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu mas-mas yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, saya sendiri, Tefar Jalsam dengan NIM 052. Lalu ada Mas Aji Sajarudin dengan NIM 006. Angga Giswara dengan NIM 011. Adrian Moloni dengan NIM 018. Lalu ada Atila Rodauzaki Stefari dengan NIM 114. Dan terakhir ada Mas Wahyu Distira dengan NIM 112. Oke. Nah, jadi di sini tuh kita mau diskusikan film dokumenter ya. Nah, di sini tuh mengisahkan seorang petani. Petani tersebut bernama Bapak Ngantenu. Nah, beliau itu bekerja sebagai petani karena menurut beliau petani itu tidak perlu memikirkan banyak hal. Hanya dengan melihat padi yang tumbuh hijau dapat membuat ia senang, terlebih lagi di waktu panen. Walaupun terkadang menghadapi kesulitan yang membuat gagal panen, ia selalu bersyukur karena itu memang yang diberikan oleh Sang Gawe Urip atau Tuhan yang Maha Pengasih segalanya. Nah, di film tersebut Pak Ngantenu mengatakan, jadi kita sabar aja, perbaiki lagi, mulai kembali, jangan menyerah. Nah, selanjutnya apa sih kaitan isi film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila menurut mas-mas yang ada di sini? Monggo kalau ada. Oke, monggo Mas. Mohon izin menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya sendiri ya Mas, film tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ialah sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Karena tanpa adanya petani sebagai garda depan bagi bangsa Indonesia dalam bidang pangan, maka mungkin akan muncul kekacauan di masyarakat seperti penjarahan dan keegoisan hanya untuk memikirkan perut sendiri, sehingga akan membuat persatuan Indonesia tidak akan ada lagi. Berikutnya mungkin juga mencerminkan nilai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya bukan dilihat dari sisi bapaknya saja, tetapi dari seluruh petani yang ada di Indonesia. Saya merasa mereka semua ada rasa tolong-menolong, kemudian mereka tidak memiliki perbedaan sosial antar sesama petani. Dan hal inilah yang menggambarkan seperti lambang sila kedua, yaitu lambang rantai yang artinya saling terikat dan saling membantu. Mungkin ada tambahan dari mas-mas yang lain. Oke Mas, ada Mas. Monggo, Mas. Saya mau nambahin ya pendapatnya Mas Wahyu Distira. Menurut saya ini saya membahas sila pertama sama yang kelima nggih. Yang pertama itu Pak Nganten mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan keadaan yang diberikan oleh Sang Pencipta atau Tuhan. Tidak terus mengeluh tetapi bangkit untuk memulai lagi. Bapak ini selalu bersyukur dan ikhlas apapun yang terjadi kepada Tuhan. Bapak ini bilang, ya memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bahasa Jawa di menit ke-5:05. Ini adalah bukti bahwasanya si Bapak ikhlas dan selalu bersyukur. Terus sila kelima, dalam video tersebut, petani sangatlah berkontribusi banyak serta ikhlas dalam melakukan kegiatannya. Hasil kerja kerasnya juga berkontribusi banyak dalam perkembangan negara dan juga perkembangan ekonomi di Indonesia dan kesejahteraan warga negara Indonesia serta keseluruhannya. Karena petanilah rakyat Indonesia bisa menikmati nasi yang kaya akan vitamin sehingga dapat mencerdaskan pemikiran bangsa. Begitu, Mas. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Zaki, Mas Wahyudi. Oke, nah tadi itu merupakan beberapa nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan video dokumenter tersebut. Nah, setelah mengetahui keterkaitan dari video tersebut, adapun kebijakan pemerintah yang saat ini dilakukan di sektor pertanian. Bagaimana nih pendapat
Mas di sini terkait kebijakan pemerintah saat ini. Izin masuk, Mas. Monggo, Mas Angga. Oke, kalau menurut saya sendiri, untuk kebijakan terhadap pertanian Indonesia ini sudah cukup baik untuk mendukung produksi di sektor pertanian, seperti adanya kebijakan jadwal tanam, zonasi tanam, dan bantuan subsidi biaya garap, serta terdapat pula bantuan insentif. Kemudian terdapat kebijakan jaminan harga dan lain-lain. Tetapi dari kebijakan tersebut masih ada petani yang belum mendapatkan atau merasakan kebijakan pemerintah alias kebijakan pemerintah ini belum merata pada seluruh petani yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, Mas, saya akan menambahkan tentang kebijakan pemerintah yaitu dalam menangani upah petani berdasarkan narasumber petani itu menurut saya kurang maksimal. Pertama, seperti data yang kita ketahui bahwa beras di Indonesia yang berkualitas itu cenderung dikirim ke luar negeri, diekspor. Sedangkan negara kita sendiri mengambil dari Vietnam, membeli beras dari Vietnam yang harganya lebih murah. Semua taktik penjualan beras ini sangatlah tidak adil tentunya bagi petani, soalnya keuntungan yang negara itu lebih besar. Namun berbanding terbalik kepada petani yang hasilnya kurang dalam mendapatkan pendapatan. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Angga dan Mas Acis. Nah, untuk sekarang nih, kira-kira teman-teman di sini ada nggak sih solusi untuk masa depan pertanian yang ada di Indonesia, terutama ya untuk lahan pertanian yang semakin lama makin habis, dan anak muda yang sekarang nih enggan bekerja di sektor pertanian. Monggo Mas, waktu dan tempat Ya, dipersilakan. ada sih Mas untuk pembahasan yang tadi ya, lahan pertanian makin habis. Kalau dari saya itu tambahannya, termasuk juga dari yang Mas Ajis tadi mengenai upah, yang benar adanya lahan di Indonesia itu pertanian itu makin habis. Yang makin sini itu dijadikan bangunan, mau itu rumah ataupun tempat usaha. Jadi itu dari negaranya juga ya, kadang-kadang dari pemerintah, mereka memberi lahan gitu. Nah, jadi lahan untuk sawah dan padi ini itu udah makin habis untuk pertanian itu. Dan juga untuk masalah yang kedua itu enggan belajar pertanian gitu ya. Anak muda Indonesia zaman sekarang itu lebih mementingkan gengsi. Oh iya, gengsi. Mereka mereka masing-masing karena menganggap profesi tani itu adalah benar-benar profesi yang kuno gitu ya. Nah, kalau dari saya sih solusinya untuk lahan pertanian pemerintah itu untuk membuat kebijakan baru gitu ya. Untuk membuat kawasan pertanian dan kawasan tersebut itu tidak boleh dijadikan apapun kecuali dijadikan pertanian saja. Nah, berkolaborasi juga dengan masyarakat setempatnya supaya tidak mengganggu tempat tersebut gitu ya. Dan untuk solusi yang kedua itu anak muda harus berani kurangi gengsi. Serta pemerintah juga membuat kebijakan baru untuk membuat petani lebih dihargai sehingga akan anak muda itu lebih menyenangi untuk petani gitu ya. Atau sekolah di pertanian begitu mungkin Mas dari saya. Oke, mantap. Ada yang lain? Monggo Mas yang ada di sini. Ya. Oke, Mas. Saya mau tambahin lagi. Oke. Kalau saya sih lebih ke ini minat generasi muda ya. Jadi kurangnya minat generasi muda dalam pertanian itu disebabkan karena dunia pertanian itu yang kayak identik ya dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan serta dianggap tidak menjanjikan ya karena menurut saya gajinya yang bisa dibilang tidak sesuai dengan jasanya yang dia lakukan, dan hal tersebut menyebabkan banyak generasi milenial yang enggan dalam bertani saat ini, yang mana semakin lama jumlah petani di Indonesia akan menurun dan semakin sedikit hasil pertanian dari negara Indonesia. Begitu Mas dari saya. Oke, terima kasih Mas. Untuk Mas Andrian dan Mas Jaki, mantap sekali. Ya, baik. Nah, oke, terima kasih ya Mas-mas yang telah hadir pada malam ini.
yang menuangkan pikirannya di sini. Duh, tidak terasa nih waktu sudah mencapai batasnya. Padahal lagi seru banget nih bahasannya. Oke, Menarik ya, Mas. iya, iya. Oke, sekian dari kelompok 11. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.